Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara rusak diterjang angin puting beliung. Kelangkaan BBM belum teratasi. Antrian kendaraan di SPBU Pringsewu mengular hingga ke Jalan Sumatera lintas barat. Ikan paus tutul sepanjang 4 meter terperangkap jaring nelayan Payang di Bandar Lampung. Truk ekspedisi yang mengangkut mebel kayu terguling di Jalan Menikung di Jalan Sumatera lintas timur, Desa Lebuh Dalam, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Kamis siang. Muatan truk tumpah ke pinggir jalan sehingga tidak menyebabkan kemacetan panjang. Sopir dan kernet truk terluka. Truk asal Jepara, Jawa Tengah ini terguling saat dalam perjalanan menuju Medan, Sumatera Utara. Menurut sopir truk, mobil yang dikemudikannya celaka saat berusaha menghindari menabrak pengendara motor ugal-ugalan yang datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Menghindari sepeda motor. Oh gitu. Dari arah berlawanan atau gimana? Ya, ada perlawanan. Tapi nggak ada korban ya Pak ya? Nggak ada. Warga membantu mengevakuasi muatan yang tumpah ke mobil lain. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun mobil dan sebagian besar mebel rusak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pelepasan seekor paus tutul yang terjerat jaring nelayan Payang di pesisir pantai Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Kamis sore berlangsung dramatis. Peristiwa langka itu juga menjadi tontonan warga sekitar. Kemarin ini, tadi 2 tadi. Sekitar 10 nelayan terjun ke laut untuk melepaskan ikan sepanjang lebih sekitar 4 meter. Setelah sekitar setengah jam, ikan paus tutul bisa dilepaskan kembali setelah nelayan merobek jaringnya. Menurut para nelayan, dalam sehari sudah ada 3 ikan paus tutul yang terdampar dan terjerat jaring nelayan. Mereka resah karena hasil tangkapan ikan berkurang drastis akibat jaring jebol. Berapa kali? Udah 3 kali. 3 kali? Ya. Apa nih yang menimbulkan kerugian dari nelayan sendiri? Iya, apa ngancurin payang? Payang jaringnya maksudnya? Iya, apa kerugiannya? Oh. Nggak dapet ikan. Oh iya. Tambah angin gede ya? Iya. Kalau angin gede ini ngaruh nggak sih Kang? Ya, apa ngaruh lah. Pengaruh ya? Sehari ini sudah 3? Iya, udah 3 kali. Gede-gede semua? Iya. Ikan paus tutul yang terperangkap jaring nelayan kondisinya lemah. Ikan tak memberontak hebat, bahkan malah jadi mainan anak-anak nelayan untuk menaikinya. Fenomena kemunculan ikan paus tutul itu diduga karena angin kencang dan ikan terbawa arus ke pesisir pantai. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang di Pasar Baru Smep Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung mengeluhkan sepi pembeli. Permasalahannya karena lokasi pasar yang dianggap kurang strategis karena berada di lantai 2. Sedangkan tak jauh dari Pasar Smep terdapat Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tamin yang lokasinya di bawah. Warga yang belanja di Pasar Smep sangat sedikit. Situasi ini sudah terjadi sejak lama. Seperti yang terlihat pada Kamis pagi, Pasar Smep sepi pengunjung. Sebagian lapak dan kios bahkan tidak terpakai karena ditinggalkan pedagang.
Sebagian pedagang pindah ke pasar lain dan sebagian lagi berjualan di trotoar Jalan Imam Bonjol tak jauh dari Pasar Baru Smep. Ya kalau harapan kita dorongan ini supaya pasar Smep baru ini maju, ramai dengan cara pedagang-pedagang yang ada di bekas penampungan atau di Jalan Imam Bonjol itu masuk semua ke gedung yang baru. Kepala Dinas Pasar Bandar Lampung, Wilson Faisal, meminta pedagang pasar Smep tidak berjualan di trotoar karena melanggar peraturan daerah dan menyebabkan kemacetan. Mereka diminta masuk lagi berjualan di kios yang telah disediakan. Harapan kita ya pedagang kami masuk ke pasar Smep. Itu keinginan bersama ya. Kita meramaikan. Pembongkaran itu sejak mulai dari kapan? Kalau sosialisasinya kita sudah lama ya, hampir setahun ya kita lakukan itu. Terakhir kami sesuai dengan protap dari teman-teman LPP, hari ini kita melakukan eksekusi. Jumlah pedagang pasar Smep yang pindah berjualan ke trotoar Jalan Imam Bonjol makin banyak. Polisi Pamong Praja Bandar Lampung memberikan batas waktu hingga akhir pekan ini kepada para pedagang yang berjualan di trotoar agar menutup lapaknya. Jika masih membandel, pedagang kaki lima akan ditertibkan pekan depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk menciptakan kota yang bersih, Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung mulai berbenah. Kamis siang, Dinas Lingkungan Hidup menempatkan 8 bak sampah baru pengganti yang rusak. 8 bak besi itu ditempatkan di 6 tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di Tanjung Karang Pusat, Wai Halim, Panjang, dan Sukarame. Penggantian bak supaya sampah tidak berserakan dan lebih mudah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung. Itu pengganti kontainer-kontainer yang sudah rusak. Nah, nanti kontainer-kontainer yang sudah rusak itu yang masuk TikTok itu kayaknya tidak mungkin lagi untuk diperbarui. Tapi kalau yang masih ada bisa untuk diservis dan diperbarui lagi, ya saya servis. Itu aja. Saya lagi mengusulkan untuk biaya servis. Berapa Bang yang diusulkan? 100 juta. Satu kontainer? Enggak dong, kita lihat nanti semuanya ada berapa, mana bisa diperbaiki. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, volume sampah harian di Kota Bandar Lampung mencapai 1.000 ton. Jumlah itu naik drastis dibanding 2019 lalu yang masih di kisaran 700 ton per hari. Meningkatnya volume sampah itu karena bertambahnya penduduk Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.